Mystery Seekers. Akhirnya Adi yang menjadi kontributor lokasi kabar misteri malam itu menyelesaikan sesi mosnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dan tak disangka, Adi yang juga dikenal menguasai ilmu kebatinan dan terbiasa melakukan eksplorasi horor, malam itu seperti tak berdaya menahan teror para astral villa misterius ini. Apakah sosok siluman toke ataukah jurik esot atau penampakan kepala terbang yang meneror pria asli Bogor ini? Gimana deh? Wah, luar biasa Ki. Saya akan atur nafas dulu. Oke, ada 4 poin sih Ki. Saya bakal jelaskan. Pas pertama masuk, itu di lantai pertama biasa aja sih. Ketika saya naik ke tangga ya, ke lewat lantai atas, itu dari kanan kiri itu terasa kayak ada yang menghimpit dada gitu. Itu sampai kayak sesak napas, terus belakang punggung juga panas banget. Ya. Ketika naik ke atas, tadinya saya mau melanjutkan sampai ke atas, paling atas. Di tengah perjalanan, ketika saya mau naik, saya mengucapkan salam. Seperkian detik itu tembok ya, saya nggak tahu tembok atau gimana, itu seperti dipukul, suara boom, kencang banget, kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk nggak ke atas ya, karena sebenarnya bukan lebih takut ke makhluknya, tapi lebih takut ke medan yang ada di situ. Karena dari tangganya nggak ada pembatasnya, itu kan. Lalu habis itu saya turun ke bawah ke spot yang direkomendasikan oleh Ki Prana. Di situ saya mencoba interaksi makhluk yang ada di situ, dan dia menghasilkan suara tangisan yang begitu jelas dan lumayan lama sih. Di gitu. belakang? Di belakang ya, di belakang situ. Lalu dari situ saya coba untuk naik lagi ke sini, masuk lagi Lantai 2. karena penasaran gitu kan, melawan rasa takut. Dan karena merinding yang begitu tebal, saya putuskan untuk berdiam diri di tangga situ. Dan gak lama itu ada suara toke. Tapi setelah saya cari tokenya itu sampai ke sudut-sudut itu nggak ada suara toke, nggak ada bentuk tokenya maksudnya, gitu. Ya kan. Terus suara kaki diseret juga saya mendengar dari atas. Tadi juga sempat kita dengar. Kayak gitu. Dan ya udah saya putuskan untuk stop deh. Dan memang tempat ini membuat saya ciut sih. Paling enggak sudah membuktikan ya. Betul. Kayak gitu. Nah, bentuk fenomena gaib itu terkadang seperti tadi sempat saya sampaikan, dia akan hadir pada saat orang itu pasti sendiri atau paling banyak berdua lah. Karena yang ditimbulkan sama jin, sama makhluk astral itu untuk membuat lengah, membuat cemas, membuat takut. Sehingga siapapun yang ada seorang diri atau paling banyak berdua pasti akan menemukan rasa takut itu. Karena dengan rasa takut itu mulai tuh dikendalikan sama mereka. Iya. Nah, kalau kita rame-rame mungkin dia mengganggu, tapi aktivitas mengganggunya tidak se ekstrim seperti orang sendirian pada saat kamu sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, kalau kamu tadi dengar dentuman keras yang ada di dalam sana, otomatis kalau diakibatkan oleh bunyi orang ataupun binatang pasti terdengar jelas. Betul. Benar di banget. sini. Iya, Karena iya. jarak kita Nggak terlalu jauh nggak ya. terlalu jauh, Betul. 25 meter dari Iya, sini. iya. Dentuman apapun pasti kedengeran. Betul. Nah, itulah reaksi dari jin untuk membuat takut, membuat cemas, sehingga yang harusnya kamu naik ke atas akhirnya memiliki ya kan kecemasan tersebut, sehingga dikendalikan sama jin. Nah, seperti itu Mystery Seekers. Jadi ini buat pemahaman. Jadi jin itu sebenarnya berani untuk menakut-nakutin orang pada saat kita sendirian. Tidak diundang pun mereka bisa datang. Karena apa? Tempat seperti itu lembab. Tempat seperti itu tempat favorit untuk bangsa-bangsa jin. Nah, makanya saya selalu menghimbau sebelum kita memasuki tempat, tetap waspada itu penting, terutama binatang-binatang. Yang jelas, tidak ada ceritanya jin bisa sampai membunuh manusia. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Jin bisa membunuh manusia dengan rasa ketakutan yang mereka lemparkan kepada kita. Contohnya kita kalap, kita takut, kita was-was, akhirnya loncat, kesleo, bisa jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya, atau dia masuk ke tubuh seseorang hingga mencekik dengan istilah fenomena kesurupan. Nah, jin itu bisa dihalau dengan apa? Dengan keyakinan kita, dengan kekuatan doa. Karena nggak ada yang bisa
ngelawan jin, nggak ada yang bisa mukul jin tanpa dilandasi dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dengan doa tersebut. Seperti itu. Nah, Adi sudah mewakili pemirsa di rumah untuk melakukan penelusuran dan MOS seorang diri. Karena dia yang merekomendasikan tempat ini. Bahkan sebelum merekomendasikan, dia menaruh kamera trap cam. Lalu ada fenomena seperti benda jatuh ya. Betul. Benda jatuh Iya, dan sekelebatan. Nah, karena kemarin belum sempat ditelusuri lebih detail, akhirnya di kesempatan ini melalui Kabar Misteri Adi masuk ke tempat tersebut dan langsung bergesekan dengan fenomena gaib itu. Karena fenomena gaib itu pasti ada atau tidak, sadar atau tidak sadar, semua manusia pasti pernah mengalami pergesekan gaib. Mungkin yang tidak percaya dengan yang gaib, dia mencoba membrainwash dirinya sendiri untuk selalu berpikir positif. Tapi kekuatan positif itu enggak semuanya benar. Karena apa? Karena akhirnya kita selalu menyepelekan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang kesannya itu mitos. Sesuatu yang kesannya hanya cerita belaka aja. Karena kalian tidak langsung merasakan ada di tempat-tempat yang dianggap angker. Kekuatan sejati adalah kekuatan di mana kita meyakini hidup dan mati kita, rizki kita, jodoh kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik setan, baik jin itu hanya makhluk Allah yang lain dibandingkan makhluk Allah seperti binatang, tumbuhan, dan bahkan manusia dan juga malaikat. Mr. Seekers, rasa penasaran kami tak berhenti. Selepas Adi menghentikan sesi MOS-nya, kami melanjutkan pembuktian malam itu dengan menanam 2 kamera trap sekaligus di lantai 2 dan lantai 3 villa horor ini. Dan berikut adalah hasil 2 kamera trap Kabar Misteri. Mystery Seekers, demikian hasil investigasi mistis di Villa Putih Misterius Bogor. Kendati 3 target utama siluman toke, jurik esot, dan makhluk kepala terbang tak menampakkan wujudnya, namun jejak energi keberadaan mereka sangat kami rasakan malam itu. Kesimpulan kami, villa ini mengandung aura negatif yang padat, dan dari level angker 5 hingga 10, villa ini berada di level angker ke-8. Bergabunglah bersama kami pekan depan di weekend horor Anda selanjutnya. Sampaikan kasus-kasus misteri dan lokasi terangker di lingkungan Anda. Karena Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata.
Kehadiran mereka jelas untuk membuat keraguan dan ketakutan kepada bangsa manusia. Namun ketakutan yang dilandasi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata bukan sebagai patokan untuk kita selalu tunduk kepada ketakutan itu. Manusia memiliki derajat yang sempurna. Jangan pernah saksikan kabar misteri sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.